Oke, sekarang kita masuk ke bagian JS Web API, yaitu di bagian local storage. Katakanlah local storage ini adalah versi lebih baiknya dari sebuah cookies ya, karena dia bisa menyimpan data yang lebih besar. Cocok banget kalau misalkan teman-teman mau nyimpan data input user. Kalau misalkan memang formnya bersifat panjang atau banyak yang harus diisi gitu ya. Sebelum itu, kita akan melihat teori yang sedikit dulu, yaitu apa itu JS Web API? JS Web API adalah bawaan dari browser yang dapat meningkatkan kemampuan browser itu sendiri. Salah satunya untuk fitur web itu sendiri, seperti local storage, validation form, dan ada worker juga. Tapi untuk worker, kita nggak akan praktek, karena biasanya worker jarang banget dipakai ya. Jadi kita bakal lebih fokus ke bagian local storage sama validation formnya aja. Dan sekarang kita mulai dari local storage. Seperti biasa, codingannya ada di deskripsi, tinggal teman-teman buka aja index.html-nya, dan untuk local storage, itu nggak perlu pakai Aragon. Jadi bisa teman-teman langsung buka aja. Codingannya cukup panjang ya, karena memang cara melakukan pengecekan pada sebuah local storage kurang lebih seperti ini. Expirednya, kita yang harus cek sendiri, nggak kayak cookies. Udah otomatis bakal dihapus sama browser kalau sudah lewat dari tanggal expirednya. Kita bisa lihat di sini di base 11 kita mainan date mode lagi ya, karena memang kita perlu untuk menentukan tanggal expirednya. Dan di sini ada pengecekan kalau misalkan data local storage-nya belum terbuat. Bisa dilihat ya di base ke-16. Di sini aku cek, kalau misalkan datanya belum ada atau mengembalikan nilai 0, maka setup session storage. Kemudian baru, kalau seandainya datanya sudah ada, maka ya sudah tinggal diimplementasikan ke form yang ada di halaman websitenya. Begitu juga di sini ada pengecekan ya, kalau sudah expired atau belum. Kalau seandainya sudah expired, kita kasih warning ke usernya, berupa pop-up alert aja menggunakan confirm. Itu sama aja kayak alert, cuman kalau confirm ada button yes no-nya. Nanti kalau praktek teman-teman bisa lihat. Dari confirm itu mengembalikan nilai true or false. Jadi kalau misalkan user yang ngeklik yes, maka otomatis return true, kalau no sebaliknya. Baru nanti tinggal kita setup, oh kalau misalkan user minta perpanjang expired date-nya, ya udah tinggal kita perbarui expired time-nya aja. Ya, kemudian kita set itemnya, berdasarkan nama local storage-nya, maka otomatis local storage-nya akan diperpanjang. Kita lihat ke bawah lagi, di sini ada bagian event listener ya, untuk form inputnya nanti. Jadi, segala sesuatu yang kita ketik di formulir website nanti, atau di text area, itu bakal disimpan di local storage. Ya, jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian ini function setup session storage, supaya lebih simpel aja penulisannya, karena aku pakai 2 kali di sini. Jadi supaya nggak copy paste terlalu banyak, dan kodenya juga barisnya jadi nggak terlalu banyak. Kita mulai dari sintaknya terlebih dahulu. Jangan bosan dulu nih, karena kita baru memulai nih. Jadi bagaimana cara membuat local storage pada browser user? Untuk membuatnya ada pada baris ke-26. Kita bisa lihat di sini ada local storage set item. Ini kita copy dulu, aku pindahin ke baris 16. Ya, jadi sintaknya seperti ini. Backup input story ini adalah nama datanya. Kalau misalkan teman-teman mau nambah data lebih satu, ya udah tinggal dibikin backup input story yang kedua aja. Sesederhana itu. Backup input story sama backup input story 2 itu datanya masing-masing. Mereka terpisah. Jadi datanya nggak saling berkaitan, dan datanya nggak akan berantakan atau nyampur-nyampur lah. Jadi sifatnya jauh lebih rapi daripada cookies, yang kemarin harus kita split. Setelah memberikan nama pada local storage atau data yang akan kita simpan di local storage, baru kita simpan value datanya. Dari aku pribadi, jujur, sejauh ini aku paling nyaman kalau datanya disimpan dalam bentuk JSON. Jadi kita melakukan JSON stringify di sini, dari value storage-nya ya. Kalau kita lihat di sini, value storage-nya itu berdasarkan dari input story ya. Sebentar, bukan di sini, tapi di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa value storage-nya diambil dari elemen input story. Ya, elemen input story ini kalau kita lihat ke atas, dia berdasarkan dari form yang ada di halaman website ya. Kita lihat di sini ada input story live, dia get element by ID, kita lihat di bagian baris 8, text area di sini. Harusnya teman-teman udah paham lah ya, ini balik ke bagian selector elemen, ini sudah dibahas di pertemuan kedua. Nah, contohnya aku hapus dulu. Kita balik ke bagian event listener-nya aja. Karena di sini contohnya lebih jelas. Nah, teman-teman bisa perhatikan dulu di sini. Sebelum melakukan penyimpanan, di sini ada pengecekan dulu. Local storage-nya udah dibuat atau belum? Kalau belum, ya udah dibuat. Kalau udah, ya udah langsung simpan value dari form yang diisi oleh user di halaman website. Sekarang kita lihat di bagian setup session storage. Value dari local storage. Ini contoh lebih jelasnya ya, kalau misalnya tadi nggak ngerti sama yang di atas, value storage, input story ini dari mana munculnya? Nah, munculnya dari sini. Ya, jadi aku bikin sebuah objek dulu, kemudian disimpan di value storage,
Nah, nanti variabel value storage ini akan di-convert jadi sebuah JSON menggunakan JSON Stringify. Jadi nanti data dalam sebuah local storage backup input story ini bentuknya adalah JSON. Kenapa aku lebih nyaman menggunakan JSON? Karena kalau teman-teman sudah terbiasa bekerja di front end, pasti nggak akan jauh dari permainan JSON lah. Ketika teman-teman ingin mengakses sebuah local storage, tinggal menggunakan fungsi get item aja, kemudian nama datanya apa yang kita simpan di local storage, kemudian di JSON parse dulu. Baru nanti bisa teman-teman otak-atik value-nya yang udah jadi sebuah objek. Nanti tinggal teman-teman simpan ulang lagi menggunakan set item, langsung teman-teman JSON stringify lagi. Balikin jadi JSON lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih. Ya, teman-teman harus terbiasa dengan hal ini soalnya. Karena percayalah, teman-teman nggak akan jauh-jauh mainan dari JSON nantinya kalau misalkan benar-benar jadi front-end developer. Sekarang kita coba praktek supaya lebih jelas ya. Tinggal di-refill aja di Explorer, kemudian dibuka indeksnya. Sini ada form ya, menjelaskan perjalanan hidup Anda. Kita buka F12 dulu. Nah, kita balik lagi ya ke tab application, sama seperti cookies kemarin, tapi bukan di cookies, tapi di local storage. Ya, ini bisa diklik. Nah, local storage-nya masih kosong nih. Kita coba ketik di sini. Misalkan, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Selesai. Kita klik di bagian filenya, maka akan keluar local storage yang kita simpan di dalam browser. Bisa dilihat ya input story-nya sesuai dengan yang kita ketikkan ya. Karena memang kita ingin membuat sebuah backup ketika user mengisi perjalanan hidupnya ya di form halaman website ini. Kita coba ketik lagi, sayang kau tak duduk di sampingku, kawan. Kita bisa lihat di sini, langsung ketulis lagi ya, sayang kau tak duduk di sampingku, kawan. Jadi, bisa kita katakan di sini bahwa backup pengisian form atau penyimpanan local storage sudah berjalan sebagaimana mestinya. Menariknya dari local storage, itu value-nya bisa kita otak-atik di sini. Dan ini sebagai informasi juga, bahayanya dari client side, ya, bahwa klien itu juga bisa otak-atik local storage-nya dia sendiri. Dan itu sudah di luar kendali developer dan itu nggak perlu kita pikirkan lah. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jangan sesekali menyimpan sesuatu yang sangat sensitif di local storage maupun di cookies. Ya, sesuai yang kemarin aku jelaskan. Karena ini salah satunya. User bisa otak-atik value local storage. Sekarang kita coba expired time-nya, kita setting ke 0. Ya, di enter aja, terus kita refresh halamannya. Ini untuk ngetes, kalau misalkan local storage-nya udah expired gitu ya. Refresh, maka otomatis akan ada pop-up, your storage backup time has been expired. Do you want to extend it? Katakanlah kita mau extend. Oke gitu ya. Oke. Maka otomatis datanya akan kembali. Tapi kalau misalkan expired time kita setting ke 0 di sini, terus kita refresh halaman, terus kita cancel, maka otomatis local storage-nya akan dibersihkan. Ya, jadi cara bermainan local storage harus seperti ini. Kalau misalkan sifatnya adalah penyimpanan sementara. Local storage itu nggak bakal bisa kehapus lah, kecuali user yang hapus ya. Jadi, kita perlu ngecek sendiri expired date-nya, dan local storage itu bakal nyampah kalau misalkan kita nggak bikinin penghapus local storage-nya. Jadi, selalu ketika teman-teman ingin menggunakan local storage, maka buatkan penghapusannya juga. Salah satu caranya seperti ini, yaitu dikasih expired date. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman masih nggak ngerti, balik ke codingan lagi, dibaca pelan-pelan codingannya. Kuncinya ada di bagian set item, sama ada di bagian get item. Ya, kuncinya di dua itu. Untuk JSON stringify-nya, katakanlah teman-teman nggak terlalu familiar dengan JSON, itu bisa di-skip. Katakanlah teman-teman simpan string biasa aja, itu juga nggak masalah. Tapi jadi nggak fleksibel kan? Cuman kalau untuk latihan teman-teman silakan aja. Ini sengaja aku kasih contoh yang kompleks langsung, jadi teman-teman nggak perlu bikin banyak-banyak local storage lah. Cukup satu aja, tapi disimpan menggunakan data JSON. Karena menurut aku ini lebih simple. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin yang biasa aja, nggak pakai JSON, silakan aja. Sekali lagi, kuncinya ada di local storage get item, sama di local storage set item. Dokumentasinya di deskripsi, silakan teman-teman baca ulang lagi, supaya lebih paham. Ya, jadi itu dulu untuk local storage. Lagi-lagi ternyata videonya cukup panjang ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan karena memang ada banyak sekali yang harus kita jelaskan di sini. Kita bakal lanjut lagi ke bagian form validation tapi versi JS Web API di video selanjutnya.